wabarakatuh. Saya Amalia dari kelas 12B1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir matematika peminatan bab distribusi binomial. Di sini saya memiliki soal yaitu suatu keluarga merencanakan kehidupan anak yang diketahui X menyatakan banyaknya kelahiran anak laki-laki dengan probabilitas 0,6. Hitunglah probabilitas kelahiran dua anak laki-laki. Dari soal tersebut saya mendapatkan data yaitu M sama dengan 4, P sama dengan 0,6, atau kalau dibentukkan ke pecahan 3/5, dan Q sama dengan 1 kurangi 0,6 sama dengan 0,4, X sama dengan 2. Dari data tersebut kita akan menghitung yaitu Px sama dengan 2. Px sama dengan 2 sama dengan M kombinasi X kali P pangkat X kali I pangkat N min X. Kita masukkan angkanya 4 kombinasi 2 dikali 3/5 pangkat 2 dikali 2/5 pangkat 4 min 2. Hasilnya 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial dikalikan 9/25 kali 4/25 sama dengan 6/1 kali 9/25 kali 4/25. Hasilnya 216/625. Dan setelah ditemukan jawaban yaitu 0,3456. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia dari kelas 12B1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mapel matematika peminatan, yaitu pada bab distribusi normal. Dalam bab distribusi normal ini saya akan membahas satu soal, yaitu soal nomor 4. Langsung saja saya bacakan soalnya. Suatu mesin membuat alat hambatan listrik dengan rataan hambatan 40 ohm dan simpanan baku 2 ohm. Misalkan bahwa hambatan distribusi normal dapat diukur sampai derajat ketelitian yang diinginkan. Berapa persentase alat yang mempunyai hambatan melebihi 43 ohm? Dari soal tersebut, saya memperoleh beberapa data, di antaranya diketahui yang pertama Q sama dengan 40 ohm, tau sama dengan 2 ohm, dan X lebih dari 43. X sama dengan 43. Yang selanjutnya kita harus mencari Z. Rumus dari Z sendiri adalah X min mu per tau. Langsung saja kita masukkan X nilainya 43, mu nilainya 40, tau nilainya 2. Dan hasilnya 3/2. Jelas angka desimal adalah 1,5. Lalu kita masukkan P Z lebih besar dari 1,5 per 1 min Z kurang dari 1,5. Hasilnya 1,000 dikurangi 0,9332. Hasilnya 0,0668. Dan kita ubah ke bentuk persen dengan cara membuat bentuk pecahan terlebih dahulu, yaitu 6,68/1000. Lalu dikalikan 10/10, hasilnya 6,68%. Jadi persentase alat yang mempunyai hambatan lebih 43 ohm sebesar 6,68%. Dan jika digambarkan dalam grafik seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Adhika Putri dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang distribusi binomial nomor 8A. Di sini terdapat soal berdasarkan penelitian probabilitas seseorang untuk sembuh dari penyakit antraks dengan diberi obat tertentu sebesar 60%. Jika diambil 10 orang yang terjangkit penyakit tersebut secara acak, hitunglah probabilitas tidak lebih dari 3 orang sembuh. Di sini diketahui N sama dengan 10, P sama dengan 60% sama dengan 3/5, Q
sama dengan 40 sama dengan 2/5. Di sini dirumuskan N CE dikali PE dikali VN dikurangi E. Dimasukkan datanya 10 CE dikali 3/5 pangkat 0 dikali 2/5 pangkat 10 dikurangi 0 ditambah 10 C1 ditambah 3/5 pangkat 1 dikali 25 pangkat 10 dikurangi 1 ditambah 10 C2 dikali 3/5 pangkat 2 dikali 2/5 pangkat 10 dikurangi 2 ditambah 10 C3 dikali 3/5 pangkat 3 dikali 2/5 pangkat 10 dikurangi 2. Dari data yang dimasukkan pada rumus tersebut diperoleh hasil 1024 per 9.765.625 ditambah 15.360 per 9.765.625 ditambah 103.680 per 9.765.625 ditambah 829.440 per 9.765.625. Dari hasil penjumlahan tersebut ditemukan hasil 949.504 per 9.765.625 sama dengan 0,097229209. Jadi probabilitas tidak lebih dari 3 orang sembuh adalah 0,0997229209. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Arika Putri dari kelas 12 kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang distribusi normal. Di sini ada soal roti tawar yang dijual ke toko-toko oleh seorang tukang roti mempunyai panjang rata-rata 30 cm dan simpanan baku 2 cm. Disebutkan panjangnya berdistribusi normal berapa persenkah roti dengan panjangnya antara 29,3 dan 33,5 cm. Diketahui mu sama dengan 30, K sama dengan 2, panjang antara 29,3 dan 33,5 disimpulkan menjadi 29,3 kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan 33,5. Dan kita ubah menjadi distribusi Z dengan rumus X dikurangi mu per tol. Untuk Z1 sama dengan 29,3 dikurangi 30 per 2 sama dengan min 0,7 per 2 sama dengan min 0,35. Untuk Z2 sama dengan 33,5 per min 30 per 2 sama dengan 3,5 per 2 sama dengan 1,75. Kita masukkan ke rumus P 29,3 kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan 33,5 sama dengan P min 0,35 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 1,75. P Z kurang dari sama dengan 1,75 dikurangi P Z kurang dari sama dengan min 0,35. Hasilnya 0,9599 dikurangi 0,3632 sama dengan 0,5967 dikali 100% sama dengan 59,67%. Untuk gambar grafik seperti ini. Artinya
0,0122. Mengapa kita bisa mengetahui 0,0122 adalah jawaban dari min 2,25? Karena disimpulkan ada tabel dari statistika bahwa bilangan min 2,25 itu diperoleh 0,0122. Lalu pertanyaannya, berapa persen? Ini berubah menjadi persen. Persen 0,0122 kali 100 persen sama dengan 1,22 persen. Setelah diketahui persen, maka bisa disimpulkan dengan grafik atau gambar, yaitu sebagai berikut. Fx garis tengah mu sama dengan 0 kurang dari min 2,25. Karena kurang dari itu sebelah kiri, jadi kita pilih yang area sini. Min 2,25 berarti ditaruh di sini. 2,5 ditulis, lalu diberi tanda dan diarsir. Maka grafik dari persoalan distribusi normal di atas berikut, yaitu diarsir sebelah kiri. Dalam pengujian jenis truk yang melalui jalan kasar, ditemukan bahwa 25% truk mengalami kegagalan karena berpecah. Dari 15 truk yang diuji selanjutnya, hitunglah peluang 3-6 truk yang mengalami berpecah. Di sini kita mencari N 15 dari 15 truk. X peluang 3-6. Jadi 3, 4, 5, 6. Kemudian P 25% atau 25/100 disederhanakan menjadi 1/4, dan P 75% atau 75/100 disederhanakan menjadi 3/4. Dimasukkan ke dalam rumus. P dalam kurung 3 kurang dari X kurang dari 6 kurung tutup sama dengan P kurung buka X sama dengan 3 kurung tutup diperoleh dari X 3, 4, 5, 6. Jadi menyesuaikan. P dalam kurung X sama dengan 3 plus P dalam kurung X sama dengan 4 plus P dalam kurung X sama dengan 5 dan plus P X P dalam kurung X sama dengan 6. Lalu P 3 kurang dari X kurang dari 6 kita jabarkan menjadi 15 kombinasi 3 atau 15C3 kali 1/4 maka 3 1/4 kita peroleh dari P 25% itu 1/4 pangkat 3, lalu kali 3/4 kita peroleh dari 75% ini pangkat 12. Begitupun selanjutnya, jika di sini sudah 15 kombinasi 3, maka selanjutnya itu ditambah 15C4, lalu seterusnya 15C5, seterusnya 15C6 karena mengandung X3, 4, 5, dan 6. Lalu pangkat 3, 4, 5, dan 6 juga menyesuaikan karena X 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita jabarkan 15C3 15, 14, 13 faktorial per 3 kali 2 kali 1. Kemudian tinggal menyesuaikan 1/4
yaitu 1 kali 4 1, 4 kali 4, 4 kali 4, 4 akan 4, dan dikali 3 kali 11 117.147, dan 4 kali 11 4 pangkat 11, plus 15 dan 5 dijabarkan menjadi 15, 14, 13, 12, 17 faktorial per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, kemudian dicoret-coret. Begitupun sampai akhir. Kemudian setelah dihitung sampai akhir, maka kita langsung ke penjumlahan dan pengurangannya. 455 adalah hasil dari penjabaran ini. Kemudian 19.683 per 4 pangkat 10 diperoleh dari sini, plus 1.325 diperoleh dari penjabaran ini, dan 117.147 per 4 pangkat 15 diperoleh dari penjabaran ini, plus 3.003 hasil dari penjabaran ini, kali 59.049 diperoleh dari ini, plus 5.005 diperoleh dari penjabaran ini, dan kali 19.683 per 4 pangkat 15 diperoleh dari penjabaran ini. Setelah dijabarkan seperti di bawah ini, kita jumlahkan atau kalikan seperti berikut. 455 kali 19.683 per 4 pangkat 15. Mengapa di sini saya tulis 4 pangkat 15 semua? Dikarenakan 4 pangkat 3 tambah 4 pangkat 12 adalah 4 pangkat 15. Begitupun 4 pangkat 4 tambah 4 tambah 4 pangkat 11 4 pangkat 15, dan 4 pangkat 5 tambah 4 pangkat 10 4 pangkat 15, 4 pangkat 6 tambah 4 pangkat 9 yaitu 4,15, 4 pangkat 15. Saya sesuaikan menyebutnya. Setelah itu 455 kita kalikan dengan 11.683, yaitu diperoleh 8.955.755 per 4 pangkat 15 1.073.741.824, lalu tambah 1.365 kali 117.147 diperoleh 159.905.655 per, kita menyebutnya samakan dengan yang di depan karena di atas sama-sama berpangkat sama. Kita sesuaikan. Lalu plus 3.003 kali 59.049 diperoleh 117.324.147 plus yang terakhir tambah 5.005 kali 19.683 diperoleh 98.513.415. Setelah dijumlah maka ketemu 381.645.982 bagi atau per 1.073.741.824, yaitu ketemu 0,3554, yaitu pembagian dari ini.
9,332 sama dengan 0,0668. Mengapa diperoleh 0,0668? Karena pada tabel distribusi normal 1,5 diperoleh angka 0,668. Diketahui ada berat badan lebih dari 66, jadi banyak siswa mempunyai berat badan lebih dari 66 kg, 0,0668 dikalikan 1000 siswa yang diketahui pada soal, sama dengan 66,8. Kita bulatkan menjadi 67 orang. Oleh gambar atau grafik. Lalu kita tuliskan X titik new. Karena pada soal hasilnya adalah 1,5, maka grafik lebih condong ke kanan karena hasil yang positif, garis yang digunakan adalah sebelah kanan. Jadi kita tulis hasilnya kita beri tanda, lalu kita arsip. Sekian dari saya, mohon maaf apabila saat menjelaskan ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindi Priyandia, kelas 12 IPA 1, absen 36. Saya di sini akan menjelaskan soal distribusi normal dan distribusi binomial yang diberikan oleh Ibu Yesi. Tentang distribusi binomial, diketahui pada soal dalam pengujian sejenis truk yang melalui jalan kasar ditemukan bahwa 25% truk mengalami kegagalan karena ban pecah. Dari 15 truk yang diuji selanjutnya, hitunglah peluang bahwa lebih dari 5 truk mengalami ban pecah. Diketahui N sama dengan 15 diperoleh dari 15 truk. X sama dengan 0,1234 diperoleh dari lebih dari 5 truk. Kemudian B sama dengan 25% diperoleh dari ditemukan dari 25% truk. Disederhanakan menjadi 1/4. H 75% atau 75/100 disederhanakan menjadi 3/4. Kemudian dirumuskan P buka kurung X lebih dari sama dengan 5 tutup kurung sama dengan F5 ditambah F6 ditambah F7 ditambah F9 ditambah F10 dan seterusnya. Lalu rumusnya yakni 1 min sigma 40 binomial X, F, P. Lalu sama dengan 1 min F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5. Mengapa demikian? Karena kalau ditulis semuanya tidak mencukupi, jadi saya ambil inti-intinya saja. Kemudian 1 min mutlak 15C0 dikali 1/4 pangkat 0 dikali 3/4 pangkat 15. 15C0, 15 diperoleh dari X sama dengan 15. 0 diperoleh dari F0 dikali 1/4. 1/4 diperoleh dari 25
Rp900.000. Mengapa 1/4 tidak disebutkan? Karena sama saja hasilnya dengan 0. Kemudian ditambah 15 kali 14 faktorial per 14 faktorial 1 faktorial. Bicara angka yang sama. Kemudian dikali 1/4 dikali 4.782.969.000 per 250.435.456.000 ditambah 15 kali 14 kali 13 per 13 faktorial 2 faktorial. Kemudian dikali 1/16. 1/16 diperoleh dari 4 kali 4. Kemudian 3/4 pangkat 13 diperoleh 1.594.323.000 per 60.108.864 dan seterusnya sampai 15C5. Kemudian diperoleh 1 dikurangi 0,0134 diperoleh dari hasil dari 15 faktorial per 0 faktorial 15 faktorial hasilnya 0,0134 ditambah 0,068 diperoleh dari sini ditambah 0,1559 diperoleh dari sini dan seterusnya sampai 0,1651. Setelah itu 1 dikurangi 0,8516 0,8516 diperoleh dari 0,0134 ditambah 0,068 ditambah 0,1559 ditambah 0,2253 ditambah 0,1651 diperoleh 0,148. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Awas dari kelas 12 IPA 1 absen 14. Dalam video kali ini saya akan menyelesaikan tugas materi distribusi binomial mata pelajaran matematika peminatan. Di sini saya ada soal, suatu keluarga merencanakan memiliki 4 anak. Diketahui X menyatakan banyaknya kelahiran anak laki-laki dengan probabilitas kelahiran 0,6. Hitunglah probabilitas memiliki tidak lebih dari 2 anak laki-laki. Dari soal tersebut dapat kita ketahui N banyak data yaitu 4 dan X sebagai banyaknya kelahiran anak laki-laki. Karena di sini yang ditanyakan tidak lebih dari 2, maka X kurang dari sama dengan 2. Dan P peluang lahirnya anak laki-laki yaitu 0,6 atau 3/5. Dan untuk Q peluang lahirnya tidak anak laki-laki yaitu 1 dikurangi 0,6 atau menghasilkan 0,4 atau 2/5. Kemudian untuk mencari probabilitas kita menggunakan rumus P X yaitu M kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Kemudian kita masukkan X yaitu P X kurang dari sama dengan 2, maka dapat kita jabarkan P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1 ditambah P X sama dengan 2. Kemudian kita masukkan rumus tadi N-nya angka 4 kombinasi, karena di sini X-nya 0 maka masukkan 0. Kemudian P-nya tadi 3/5 pangkat 0 dikali dengan Q 2/5 pangkat 4 kurangi 0. Ditambahkan dengan 4 kombinasi 1 dikali dengan 3/5 pangkat 1 dikalikan 2/5 pangkat 4 dikurangi 1. Kemudian ditambahkan lagi dengan 4 kombinasi 2 dikalikan 3/5 pangkat 2 dikalikan 2/5 pangkat 2. 4 dikurangi 2.
Kemudian kita hitung 4 kombinasi 0 yaitu 1, 3 per 5 pangkat 0 1 dikalikan 2 per 5, 4 kurang 0 4, maka 2 per 5 pangkat 4, 2 per 5 pangkat 4. Ditambah 4 kombinasi 1 yaitu 4 dikalikan 3 per 5 pangkat 1, tetap 3 per 5. Kemudian dikalikan dengan 2 per 5 pangkat 4 dikurangi 1 yaitu 2 per 5 pangkat 3. Kemudian 4 kombinasi 2 yaitu 6 dikalikan 3 per 5 pangkat 2 dikalikan 2 per 5 4 dikurangi 2 yaitu 2 per 5 pangkat 2. Kemudian kita hitung lagi, ini menjadi 2 pangkat 4 per 5 pangkat 4 ditambah 4 dikali 3 dikali 2 pangkat 3 per 5 pangkat 4 ditambah 6 3 pangkat 2 9 2 pangkat 2 4 per 5 pangkat 2 5. Ini juga 5 pangkat 2 sehingga menghasilkan 5 pangkat 4. Ini menghasilkan 16 per 625 ditambah dengan 96 per 625 ditambah dengan 216 per 625 akan menghasilkan 328 per 625. Jika kita desimalkan maka akan membentuk 0,5428. Jadi probabilitas memiliki tidak lebih dari 2 anak laki-laki sebesar 0,542. Cukup sekian dari saya, lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustavas. Dalam video kali ini saya akan menerangkan tentang distribusi normal. Di sini saya ada soal, yaitu di mana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustavas, kelas 12 IPA 1, absen 14. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Di sini saya ada soal tentang distribusi normal, yaitu di mana suatu mesin minuman diatur sedemikian rupa sehingga mengeluarkan rata-rata 200 ml per cangkir. Diketahui isi cangkir ini berdistribusi normal dengan simpangan baku 15 ml. Berapa proporsi cangkir yang akan berisi lebih dari 224 ml? Di sini kita ketahui untuk rata-rata kita simbolkan dengan mu sama dengan 200. Kemudian untuk to mana tadi to-nya? Untuk to kita asumsikan, nah ini lambang to, yaitu simpangan baku sebesar 15. Kemudian untuk X-nya yang ditanyakan itu lebih dari 224. 224. Kemudian yang ditanyakan berapa proporsi cangkir yang akan berisi lebih dari 224. Maka kita simbolkan dengan P X lebih dari
224 atau kita jadikan ini nilainya sama dengan 1 dikurangi P X kurang dari 224. Maaf, salah lambang. Karena di sini kita menggunakan distribusi yang normal, maka kita menggunakan Z atau bisa disebut dengan simbol Z, di mana Z itu dapat kita rumuskan dengan Z sama dengan X dikurangi kurangi dengan mu dibagi dengan toh. Jadi setelah kita masukkan rumus, maka Z sama dengan AL tuh ada banyak AL karena tadi X nya 224 dikurangi dengan 200, kemudian kita bagikan dengan simangan bakunya yaitu 15, maaf, maka Z sama dengan 20 per 15 sama dengan, atau bisa kita buat menjadi desimal yaitu 1,6. Nah, dari sini dapat kita rumuskan kembali, masuk ke rumus yang ini, kepencet sih. Untuk rumus yang ini, nah kita masukkan ke sini di bawahnya. Untuk P lebih untuk P di mana X lebih dari 224 sama dengan 1 dikurangi P 1 dikurangi P X kurang dari 224. Jadi di sini kita ubah X-nya menjadi simbol Z. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Ya. Sama dengan 1 dikurangi kurangi Z kurang dari sama dengan 1,6. Untuk di sini Z kurang dari 1,6. Saya sudah menyiapkan tabel dari LKS, di mana 1,6 itu nilainya berapa tadi? Sama dengan 1 kecil.
kembali sama dengan 1 dikurangi 1,6, yaitu dikurangi. Nah, di sini kan kita lihat ya, untuk yang Z itu di sini ada 1,6, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, maka kita milih dari 1,6 ya, deretan 1,6 ini kita garisi seret. Nah, di situ kita lihat untuk yang karena 1,6 ini di belakangnya ada angka lagi, maka 1,6,0 di mana ya ini yang saya lingkari ini dengan nilainya yaitu 0,9452. Maka 1 dikurangi 0,9452 yaitu 0,0548. Nah, ini jika kita gambarkan di GeoGebra, maka akan terbentuk seperti ini. Kita masuk ke server GeoGebra. GeoGebra probability. Kita pindah graphingnya menjadi probabilitas. Kita ubah di sini sudah distribusi normal karena di sini ada lambang yang berbeda untuk yang ini. Untuk yang lambang ini ada yang berbeda, di mana X kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, maka kita ubah ini menjadi X lebih dari sama dengan. Nah, karena tadi kita ketahui untuk rata-ratanya adalah 200, kita masukkan 200. Dan untuk simpangan baku tol ini kita masukkan tadi 15. Dan untuk X-nya yang kita tanyakan tadi yaitu X lebih dari 224. Nah, maka hasilnya adalah 0,5479992916, dan jika dibulatkan akan menjadi 0,548. Oh, di sini belum muncul garisnya. Maaf, masih belum muncul garisnya, sebentar. Belum muncul ya garisnya. Nah, di situ sudah muncul garisnya. Garis ini menunjukkan banyaknya proporsi cangkir yang lebih dari 224. Jadi jadi untuk proporsi cangkir lebih dari 224 ml sebesar 0,0548. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk guru pembimbing saya yang memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang distribusi normal, sekaligus memberikan saya banyak sekali pelajaran, apalagi tentang komputer, laptop, karena kurangnya saya dalam belajar laptop. Untuk guru pembimbing saya, Bu Yesi, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.